Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas kenikmatannya yang diberikan kepada kita dan kebaikannya yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bertemu, bertatap muka dalam satu majelis ilmu yang Allah cintai dan Allah berkahi. Dan semoga apa-apa yang kita selenggarakan pada malam hari ini, baik itu sholat maghrib secara berjamaah dan diteruskan dengan kajian tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Adam, semoga menjadi kebaikan kita di akhirat, menjadi bekal amal kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidaklah kitalah mampu untuk melakukan itu semuanya semata-mata karena pertolongannya Allah, semata-mata karena cintanya Allah kepada kita, hingga kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita, menghadirkan tubuh kita, jasad kita untuk dalam rangka thalibul ilmu. Karena hari ini juga banyak orang-orang yang masih sehat, ada waktu tapi sulit untuk mendatangi di majelis-majelis ilmu. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, kalaupun kita ingin dalam diri kita mengikuti Rasulullah, maka Rasulullah hanya meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dalam kajian ini sangat tepat untuk diri kita, untuk mencas, untuk memberi motivasi dalam hidup kita dalam materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Adam. Kepada beliaunya Ustadz Adam kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu haqqa hamdi wa nashkuruhu haqqa syukri. Summa salatu wa salam daimi ala rasulil qurashil khatami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas LKI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 2 bulan kita, kurang lebih 2 bulan kita vakum, tidak mendengarkan tafsir Al-Quran ataupun tidak mempelajari tafsir Al-Quran, maka alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat hidayah, masih memberikan kita nikmat kekuatan untuk bisa mengalahkan hawa nafsu yang mungkin selama 2 bulan ini hawa nafsu tersebut lebih dominan. Mungkin selama 2 bulan ini hawa nafsu tersebut sedikit demi sedikit mendorong diri kita agar terjerumus ke dalam kemaksiatan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kita hidayah, masih memberikan kita kekuatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kita surga beserta kenikmatan di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa." Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mampu menahan dirinya agar tidak terjerumus ke dalam hawa nafsu, maka kata Allah Subhanahu wa taala tempatnya adalah
surga. Tempat kita yang mampu menjaga diri dari hawa nafsu, mampu menjaga diri dari dosa-dosa, maka janji Allah Subhanahu wa taala orang-orang seperti itu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita inginkan. Itu yang kita harapkan. Semoga apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu diterima oleh Allah. Pada saat bulan Ramadan maupun setelah bulan Ramadan, semua amalan kita, ibadah kita dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah ini kita akan membahas sebuah doa yang luar biasa. Doa yang dipanjatkan bukan dari manusia biasa. Doa yang dipanjatkan bukan dari manusia yang penuh dosa seperti kita. Doa ini dipanjatkan oleh Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau beliau saja berdoa dengan doa yang luar biasa, bagaimana dengan kita yang surga tidak dijamin, dosa masih begitu banyaknya, kesalahan setiap hari kita kerjakan, maka patutlah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar istiqomah di dalam jalan ini. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hampir 1 juz kita telah mempelajari tafsir Al-Qur'an. Namun dari semua ayat yang kita pelajari, apakah ayat-ayat tersebut mampu merubah diri kita atau tidak? Ayat-ayat yang kita fahami makna tersebut mampu memperbaiki kualitas ibadah kita atau tidak? Itu pertanyaannya. Bukan sebanyak apa kamu mempelajari tafsir, bukan sebanyak apa ayat yang kamu hafal, tapi sudah berapa banyak ayat yang kita dengarkan, tafsir yang kita kaji, yang mampu mengubah diri kita menjadi lebih baik. Maka ada 3 kunci yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Fawaid. 3 kunci itu berada di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Qur'an ini akan bisa diambil intisarinya, akan bisa diambil pelajarannya, hikmah-hikmah di dalamnya ketika terkumpul 3 syarat ini. Yang pertama Al-Qassam, yang pertama astagfirullah ayatnya, dzalika inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Yang pertama harus memiliki hati yang hidup. Hatinya benar-benar hidup, tidak dipenuhi dengan maksiat, tidak dipenuhi dengan dosa, tidak dipenuhi dengan kesombongan dalam dirinya. Liman kana lahu qalbun. Ketika hati seseorang hidup, maka dia akan lebih mudah mengambil hikmah di dalam Al-Qur'an, pelajaran di dalam Al-Qur'an. Au al-qasam'a. Dan yang kedua, dia ketika mendengarkan ayat Al-Qur'an, ketika mempelajari Al-Qur'an, bukan hanya sekedar dia hadir di situ, tapi benar-benar memperhatikan dan mendengarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Maka banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an yang ayat-ayat tersebut mungkin sebagai tamparan bagi kita semua yang mengaku Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an. Apakah kalian itu enggak mau mentadabburi Al-Qur'an? Apakah Al-Qur'an itu hanya sebagai bacaan saja? Apakah Al-Qur'an itu hanya sekedar lewat melalui lisan kita saja? Makanya sampai di dalam hadis itu menyebutkan bahwa nanti akan ada kaum-kaum yang Al-Qur'an itu tidak sampai kerongkongan mereka. Sudah sampainya hanya lewat lisan, tidak mampu masuk ke dalam hati. Afala yatadabbarunal Qur'an. Maka kita mempelajari Al-Qur'an bukan hanya untuk didengar saja, bukan hanya untuk dikumpulkan saja, tapi agar kita mentadabburinya sehingga itu semua mampu merubah diri kita menjadi lebih baik. Au al-qasam'a wa huwa syahid. Dan dia benar-benar dalam posisi sadar, dia benar-benar dalam posisi menyaksikan Al-Qur'an seakan-akan turun kepada dirinya. Dan banyak, misalkan banyak sekali kalau saya tanya, Pak, Bu, kita
sudah hadir di kajian ilmu berapa tahun? Sudah berapa tahun, Pak? Lupa. 5 tahun ada mungkin. Yang istiqomah, alhamdulillah istiqomah hadir di kajian ilmu 5 tahun. Bahkan mungkin ada yang 7 tahun. Tapi dari sekian tahun kita menghadiri kajian-kajian ilmu, berapa ayat yang sudah kita praktekkan? Berapa hadis yang sudah kita amalkan? Bahkan tak jarang dari sekian tahun kita menghadiri kajian ilmu, ta'lim-ta'lim yang ada, sudah setelah keluar masjid hilang. Apa mau? Hilang, bingung. Kenapa? Hanya sekedar hadir. Hanya sekedar hadir. Maka 3 syarat ini ketika mampu dimiliki oleh seseorang, dia akan mampu menjadikan Al-Quran itu zikro. Apa itu zikro? Sesuatu yang mampu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita mempelajari Al-Quran bukan hanya sekedar rutinitas kumpul bersama, bukan, tapi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tumbuh di dalam hati kita rasa takut dan mampu menahan diri kita dari hawa nafsu. Maka alhamdulillah sudah hampir 1 juz, kurang 1 lembar dikit kita selesai 1 juz, 10 lembar, Masya Allah. Dan kita sudah sampai di dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang keberapa, Pak? Ada yang ingat? 116. Wah, kurang jauh. Sampai 124 kalau tidak salah. Sampai 124. Kita ulangi sedikit dari pembahasan yang lampau yang telah kita lewati. Dalam ayat 120 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama mereka. Qul inna hudallahi huwal huda, katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala huwal huda, itu adalah sebuah yang sebenar-benarnya petunjuk. Sampai titik ini ada beberapa faedah. Yang pertama, bahwasanya orang-orang Nasrani dan Yahudi disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebutan millah. Millah kalau di dalam bahasa Arab artinya satu agama. Kalau jamaknya milal, kalau jamaknya milalun, millatun, millatani, milalun. Satu agama, 2 agama, banyak agama. Yang kita ketahui, Nasrani agama sendiri, Yahudi pun agama sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam ayat ini bahwasanya mereka Yahudi dan Nasrani millah, satu agama. Apa hikmah di dalamnya? Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengatakan bahwasanya semua agama selain Islam itu satu agama. Kenapa? Karena mereka kafir terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang kafir yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada dasarnya berada dengan satu agama, sama-sama. Yang kedua, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan qul inna hudallahi huwal huda. Tidak ada papan tulis, jadi saya jelaskan. Enggak ada. Qul inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang mengatakan bahwasanya Yahudi dan Nasrani itu merupakan petunjuk yang sebenar-benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka katakan kepada mereka bahwasanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwal huda, itulah sebenar-benarnya petunjuk. Dalam kalimat ini terdapat hasrun, yaitu pembatasan. Bagaimana bentuk pembatasannya? Ketika ada siyak konteks kalimat yang di dalamnya disebutkan isim ma'rifah, kemudian disebutkan lagi isim ma'rifah setelahnya, maka di situ menunjukkan sebuah hasr, pembatasan. Apa isim ma'rifah di dalam ayat ini? Yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hudallah. Hudallah. Jadi
Kalau di dalam bahasa Arab itu ada isim ma'rifah. Dulu pernah saya jelaskan, ada isim ma'rifah, ada isim nakiroh. Isim ma'rifah adalah sebuah isim yang salah satu tandanya terdapat alif lam di dalamnya. Contohnya, al-maktabu meja, al-kitabu kitab, al-jawwalu HP. Ada alif lam, maka itu sesuatu yang sudah diketahui. Sesuatu yang sudah diketahui. Tanda yang lain adalah ketika sesuatu itu disandarkan kepada sesuatu yang lain. Contoh, kalau saya bilang motor, masih ada dalam pertanyaan kita, motor siapa? Tapi ketika saya sandarkan motor tersebut kepada seseorang, motor fulan, maka yang awalnya nakiroh, masih belum jelas ini milik siapa, menjadi ma'rifah, sesuatu yang jelas. Paham nggih? Sesuatu yang jelas. Maka hudallah ini merupakan isim ma'rifah, merupakan isim ma'rifah. Sedangkan isim ma'rifah yang kedua adalah al-huda, ada alif lam, al-huda. Maka ketika ada dua isim ma'rifah disebutkan, itu menandakan sebuah al-hasr, pembatasan. Maksudnya tidak ada petunjuk selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada hidayah selain hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar-benar dibatasi. Sebanyak apapun mereka mengatakan bahwasanya Injil Barnabas, bahwasanya kitab Bible dan lain sebagainya itu sebuah petunjuk, maka sudah dijelaskan oleh Allah bahwa tidak ada sebuah petunjuk, tidak ada sebuah hidayah, melainkan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yang mereka katakan ditegaskan oleh Allah, yang mereka katakan itu hanya sekedar hawa nafsu. Apa buktinya? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ini tabata ahwaahum, dan jika kamu wahai Muhammad, ingat konteksnya di sini yang diajak bicara siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi hukumnya untuk siapa? Untuk kita semua selaku umatnya. Al-ibrah bi'umumil lafdi. Hikmahnya, pelajarannya, intisari dari ayat tersebut berdasarkan keumuman lafadznya. Bukan karena ini diturunkan kepada siapa, sebabnya apa, bukan, tapi untuk secara umum. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi hukumnya juga untuk kita selaku umatnya. Wala ini taba'ata ahwa'ahum, wahai Muhammad, jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka, kata Allah, berarti apa yang mereka sampaikan tadi, sesungguhnya Nasrani, Yahudi itulah sebenar-benarnya petunjuk dan hidayah. Maka apa yang mereka katakan itu hawa nafsu, omong kosong, hanya sekedar hawa nafsu mereka. Wala ini taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Jika engkau mengikuti hawa nafsu, dari hawa nafsu mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, setelah datang kepadamu wahai Muhammad minal ilmi, dari ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, malaka minallahi min waliyyi wala nasir, maka sungguh nanti di hari kiamat tidak akan lagi ada penolong bagimu, tidak akan lagi ada penyelamat bagimu. Masya Allah, ini diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan kita selaku umatnya? Kalau kita mau mentadaburi Al-Quran ayat demi ayat, itu luar biasa. Terkadang kita itu tertampar sekali. Sebagaimana ada sebuah kisah, sedikit melenceng. Ada sebuah kisah yang mana kisah ini merupakan asbabun nuzul dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala. Dahulu awal-awal turunnya Al-Quran, sebelum Al-Quran dituntaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kelompok, beberapa orang dari orang-orang Yahudi yang baru masuk ke dalam Islam. Orang-orang Yahudi baru masuk ke dalam Islam. Kemudian orang-orang Yahudi ini mendatangi salah seorang sahabat dan bertanya kepada sahabat tersebut, hadisna anit Taurah fil ajaib.
Wahai sahabat Nabi, beritahukan kepada kami, ceritakan kepada kami, ajarkan kepada kami anit Taurah, apa yang ada di dalam Taurat. Fa inna fihal ajaib, karena di dalam Taurat tersebut banyak sekali kisah-kisah yang menakjubkan, banyak hal-hal yang mampu kita ambil pelajarannya. Ini siapa yang bertanya? Yang baru masuk Islam. Kemudian dijawab oleh sahabat ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Diterima oleh orang-orang yang baru masuk Islam ini, tapi tetap masih bertanya dengan pertanyaan yang kedua. Hadisna anit Taurah fa inna fihal ajaib. Wahai sahabat, kami itu minta diceritakan apa yang ada di dalam Taurat. Karena di dalam Taurat itu banyak hal-hal yang menakjubkan, banyak hal-hal yang fantastis. Maka sekali lagi dijawab dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang lain. Tapi tetap bertanya dengan pertanyaan yang ketiga, hadisna anit Taurah fa inna fihal ajaib. Beritahukan kepada kami, ceritakan kepada kami isi dari Taurat, karena di dalamnya terdapat hal-hal yang menakjubkan. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala yang menegur kita semua. Bukan hanya menegur mereka yang baru masuk Islam, tapi juga menegur, menampar diri kita semua. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini ada di dalam surat Al-Qamar kalau tidak salah. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'ninil ladina amanu. Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, bagi orang-orang beriman yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengaku menerima Al-Qur'an sebagai kitabnya. Apakah belum waktunya bagi mereka an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, hatinya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini luar biasa Pak ayat ini Pak. Ayat ini diturunkan kepada orang yang baru masuk Islam, yang notabene orang baru masuk Islam itu nol tentang agama, nggak paham agama sama sekali. Maka nggak heran ketika mereka masih ingin mendapatkan pelajaran dari kitab sebelumnya. Beritahukan kepada kami tentang Taurat, ajarkan kami tentang Taurat. Kenapa? Baru masuk Islam, belum mengenal isi Al-Quran. Lah kita dari lahir kita sudah memeluk agama Islam, bahkan sudah beberapa tahun, belasan tahun, puluhan tahun kita mempelajari Islam ini. Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya hati kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita hadir satu minggu sekali ada kajian tafsir. Kalau kajian tafsir ini sudah ada semenjak kita balik, maka sudah berapa ribu kajian tafsir yang kita hadiri. Berapa banyak khutbah yang kita dengarkan, berapa banyak nasihat firman Allah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita dengarkan. Tapi sudahkah hati kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau ayat ini turun kepada mereka, orang yang baru masuk Islam, maka ayat ini lebih pantas turun kepada kita semua. Ketika kita sudah Islam sejak lahir, ketika kita sudah banyak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ketika kita sudah banyak menghadiri kajian-kajian ilmu, tapi masih belum merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ya'ninil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Hati kita mungkin sudah membantu, naudzubillah, mungkin sudah membantu, mungkin baru sedikit membantunya. Karena apa? Karena sedikit kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempelajari Al-Quran ini untuk merasa takut kepada Allah, bukan membangga-banggakan, bukan untuk fakhr membanggakan diri, tapi benar-benar niat ikhlas karena Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in taba'ta hawa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kita sudah mendapatkan Al-Qur'an, kitab sebaik-baiknya. Kita sudah mendapatkan ilmu yang mana ilmu itu dari Allah, ilmu itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah pantas kita masih berpedoman kepada kitab-kitab mereka orang-orang kafir?
Maka apakah pantas kita masih berpedoman kepada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala? Maka apakah pantas kita masih berpedoman kepada keputusan-keputusan orang-orang kafir sana? Kita introspeksi diri kita. Ayat ini menampar diri kita. Wala ini taba'ata ahwa'ahum, jika kita mengikuti hawa nafsu mereka yang mengatakan kita akan sejahtera, kita akan mendapatkan keamanan, kita akan mendapatkan kekayaan kalau kita mengikuti hukum ini, kalau kita mengikuti ilmu ini, kalau kita mengikuti pendapat profesor fulan. Wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, padahal telah datang kepada kita Al-Qur'an. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Nanti di akhirat tidak ada hujjah lagi, tidak ada alasan lagi. Al-Qur'an sudah ada di hadapan kita, Al-Qur'an sudah kita dengarkan, kajian tafsir sudah kita pelajari. Tapi dari semua itu, ketika kita tidak berpedoman kepada Al-Quran, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, tidak ada lagi penolong nanti di hari kiamat. Tidak ada lagi orang yang mampu membantu diri kita. Maka kita manfaatkan sisa umur kita, sisa nafas kita, sisa kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini untuk memperbaiki diri kita dan berusaha semaksimal mungkin agar Al-Qur'an ini menjadi bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar kitab yang hanya dipelajari, tapi juga kitab pedoman hidup kita untuk kita berpegang teguh dan beramal mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, orang-orang yang mereka telah Allah Subhanahu wa taala berikan kitab, yatlunahu haqqa tilawatih, bertilawah kepada kitab tersebut haqqa tilawatih, dengan sebenar-benarnya tilawah. Alladzina di sini, orang-orang di sini ada dua tafsiran. Yang pertama yaitu mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dahulu diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat dan Injil. Dan tafsir yang kedua adalah sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengaku untuk beramal dengan dasar Al-Quran dan Sunnah. Yatlunahu haqqa tilawati. At-tilawah di sini itu bukan membaca. At-tilawah di sini bukan hanya sekedar qiraah, tapi at-tilawah di sini yuhilluna halalahu, menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, wa yuharrimuna ma harramahu, dan mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Itu tilawah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan orang-orang yang diberikan kitab, baik orang-orang terdahulu maupun kita sekarang, yang mampu bertilawah haqqa tilawatihi, dengan sebenar-benarnya tilawah, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yu'minuna bih, mereka itulah orang yang beriman kepada kitab tersebut. Jadi orang baru bisa dikatakan beriman kepada sebuah kitab ketika dia tilawah dengan sebenar-benarnya tilawah. Apa itu tilawah? Mengamalkan apa yang di dalamnya. Kalau Allah bilang ini halal, kita halalkan. Kalau Allah bilang ini haram, kita haramkan. Allah memberikan perintah, kita lakukan. Allah memberikan larangan, kita jauhi larangan tersebut. Ini baru tilawah. Dan orang yang mampu mengamalkan ini, merekalah orang yang beriman, kata Allah. Orang yang belum mampu mengamalkan, belum beriman, minimal imannya tidak lengkap, minimal imannya belum sempurna. Siapa itu? Kita. Iman kita belum sempurna. Kita terlalu jauh dari kata beriman terhadap kitab ini. Berapa banyak perintah dari Allah yang belum kita lakukan. Berapa banyak larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang masih kita sedikit demi sedikit lakukan. Maka apakah pantas kita mengaku beriman kepada Al-Quran? Iman kita masih belum sempurna. Dan kita semua di sini perjuangannya adalah untuk memperbaiki diri agar keimanan kita sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan memberikan peringatan kepada mereka Bani Israel
Ya Bani Israel, Udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmat-nikmatku yang sudah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah faddaltukum, melebihkan kalian, memuliakan kalian, mengistimewakan kalian 'alal 'alamin, dari alam semesta. Maksudnya dari zaman itu, orang-orang zaman itu, umat di zaman itu yang paling istimewa siapa? Bani Israel. Diturunkan kitab kepada mereka. Kemudian banyak sekali nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, Masya Allah, luar biasa nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, wattaqu yauman, dari semua nikmat tersebut yang diberikan kepada engkau, maka bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada yauman, sebuah hari yang hari tersebut la tajazi nafsun an nafsin syai'a, seseorang tidak mampu menyelamatkan orang lain, sama sekali gak mampu. Kalau kemarin ada yang cerita ke saya, salah satu relawan yang ikut terjun di waktu gempa Sulawesi, gempa mana? Palu ya, gempa Palu, tsunami Palu, itu Masya Allah luar biasa katanya. Sampai diceritakan di sana itu, anak itu sudah nggak diingat Pak. Mereka sudah nggak ingat anaknya, mereka nggak ingat istrinya, nggak ingat suaminya. Yang penting di pikiran mereka lari saja, selamat dari bencana tersebut. Ini belum hari kiamat loh, belum kejadian kiamat, baru gempa tsunami biasa. Maksudnya biasa kalau dibandingkan kiamat. Bayangkan, kiamat itu langit pecah, air laut mendidih. Air laut Pak, Bu, air laut yang kita saksikan, air laut itu kalau dikuras gantentek, itu mendidih hari kiamat. Maka bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Belum lagi kejadian peristiwa-peristiwa ketika di padang mahsyar, ketika mizan, ketika sirat, pembalasan dan lain sebagainya. Maka betapa dahsyatnya. Maka tak heran ketika Allah mengatakan hari tersebut la tajzi nafsun an nafsin syai'ah. Seseorang itu sudah enggak mikirkan dirinya. Jenengan punya anak, jenengan punya istri, sudah anak jenengan, istri jenengan enggak bakal jenengan pikirkan. Enggak bakal. Yang jenengan pikirkan jenengan sendiri, diri kita sendiri ini loh. Bagaimana kita selamat? Bagaimana kita bisa melewati tahap demi tahap sehingga kita bisa masuk ke dalam surga tanpa siksaan? Itu yang kita pikirkan. La tajzi nafsun an nafsin syai'ah wala yuqbalu minha adlun, tebusan enggak bisa menyelamatkan. Wala tanfa'uha syafa'ah, syafaat enggak akan mungkin bisa menolong orang tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan mungkin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar hari itu pengadilannya seadil-adilnya. Pengadilannya sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Amalannya banyak, maka pahalanya pun banyak, timbangannya akan berat. Akan tetapi ketika di dunia dosanya lebih banyak, maksiatnya lebih banyak, maka dia nanti di akhirat akan melihat apa yang dia lakukan selama di dunia. Bahkan sebelum dia memasuki alam kubur, dia sudah melihat balasan dari amal-amal yang dia perbuat. Kapan itu? Ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, mata ini melihat ke atas. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, yubassarunahum. Ketika firman Allah Subhanahu wa taala, mata ini ketika sakaratul maut itu akan melihat ke atas, mengikuti roh yang dicabut. Jadi rohnya dicabut oleh malaikat maut, mata ini mengikuti. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala membukakan semua, membukakan balasan-balasan selama dia di dunia. Ada orang yang meninggal dalam keadaan sumringah, tersenyum, kelihatan bahagia sama sekali. Ada orang yang meninggal dunia yang naudzubillah, meninggalnya takut, meninggalnya itu ketakutan, merasa seram. Kan kita dapati seperti itu banyak. Bukan cuma 1 dan 2, bahkan kita menyaksikan sendiri di hadapan mata kepala kita. Maka hendaknya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, menyiapkan apa yang nanti pasti akan dia jumpai. Walahum yungsarun. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Dan ingatlah
ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan kalimat. Apa sih kalimat di sini? Kalimat di sini yang pertama adalah ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kita tahu, kita sudah pelajari betapa beratnya ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sekian tahun, sekian puluh tahun nggak diberikan anak. Mungkin di sini ada yang belum diberikan keturunan. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sekian tahun tidak diberikan keturunan, giliran sudah diberikan keturunan, disuruh buang keturunannya, disuruh mengasingkan keturunan tersebut. Gimana Pak? Rasanya gimana? Ibrahim ini manusia loh, nabi, tapi tetap manusia biasa, punya rasa sedih, punya rasa kecewa, rasa bahagia punya. Ketika diberikan seorang keturunan, maka keturunan tersebut harus dia asingkan. Sebelum lahir bahkan sudah disuruh mengasingkan. Masya Allah. Kabar gembira nih, misal kabar gembira, kita diberikan keturunan, diamanai seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala, ya kalau Allah mencabut nyawa anak tersebut lebih ringan daripada harus kita buang. Yang kita tidak tahu apa hikmah dibalik membuang anak tersebut. Nabi Ibrahim nggak tahu apa hikmahnya, tujuan Allah memerintahkan untuk mengasingkan anak istrinya itu nggak tahu. Tapi nurut saja. Bagaimana dengan kita Pak? Ini ujian yang sangat berat. Yang ujian ini diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, kalimat di sini adalah ujian-ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam semasa hidupnya. Dari dilempar ke api, kemudian disuruh membuang istri dan anaknya, mengasingkan istri dan anaknya, dan ujian-ujian semuanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dari semua kalimat ujian-ujian yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dijadikan Allah Subhanahu wa taala linnasi imama, kepada manusia semua imaman, seorang imam, dijadikan imam. Maksudnya imam itu apa sih? Suri tauladan, seseorang yang harus kita ikuti, seseorang yang harus menjadi panutan bagi kita, yang harus kita tiru. Salah satu makna tilawah yang barusan kita lewati itu adalah ittiba, mengikuti. Maka tidak dikatakan tilawah kecuali dia mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dijadikan imam oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti. Tidak ada di dalam Al-Qur'an dua manusia yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala sebagai qudwah kecuali dua manusia yang luar biasa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Uswatun hasanah, qudwah kita, uswah kita yang harus kita ikuti. Beliau alaihissalatu wassalam ketika bertindak, bersikap terhadap fenomena atau kejadian A misalkan, maka kita juga harus bertindak dan bersikap sebagaimana beliau bersikap. Ini harus kita ikuti, lebih-lebih dalam masalah tauhid. Sesuatu yang kita memang harus tegas di dalamnya. Prinsip itu kita harus tegas. Jadi anehnya di zaman ini kan di dalam Islam itu ada yang namanya usul, kurang besar ya, ada yang namanya usulun, ada yang namanya kemudian furu'. Ini dinamakan dengan furu'. Anehnya di zaman ini orang-orang itu justru
tegasnya itu bukan kepada usul, hal-hal prinsip, hal-hal dasar, tapi tegasnya kepada furu', yang mana furu' ini di dalamnya terdapat banyak sekali perbedaan pendapat. Contoh dari usul, sholat yang wajib dilaksanakan umat Islam apa? Sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Salah satu usul lagi yang mengatakan tidak ada satu orang pun umat Islam yang mengingkari hal ini, yaitu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah mulia. Gak ada yang mengingkari. Begitu juga dengan Al-Quran ini diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengingkari? Ketika ada yang mengingkari, maka dia telah kufur. Ini usul, hal-hal prinsip, dan kita harus tegas di dalamnya. Tapi ada juga yang namanya hal-hal furu', cabang. Salah satu bentuk cabang itu apa? Yaitu misalkan Imam Abu Hanifah mengatakan yang namanya jamak, baik jamak mator, baik jamak safar, itu tidak ada, tidak boleh dilakukan. Imam Abu Hanifah. Tapi madhab yang lain mengatakan jamak mator, jamak safar itu boleh dilakukan. Nah, ini namanya furu', cabang. Ketika ada seseorang yang berbeda pendapat dengan kita, ya jangan kita bersikap tegas, sudah kita biarkan, karena mereka punya dasar, mereka punya dalil. Anehnya kita itu di sini, terkadang kita itu gontok-gontokan kepada cabang-cabang ini loh. Wah, kamu gak milu yasinan, ora boloku. Kan ini tegasnya itu bukan pada tempatnya. Maka kita harus bedakan antara usul dan juga furu'. Mana yang harus kita tegasi, mana yang harus kita legowo lapang dada terhadap hal tersebut. Ada yang sholatnya itu sholat subuhnya pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Kemudian dia mengatakan sholat harus pakai kunut. Sholat gak harus pakai kunut. Bahkan ketika pakai kunut itu bid'ah katanya. Ini tegasnya keliru. Maka perlunya kita mempelajari syariat ini agar kita mampu membedakan mana hal-hal usul dan mana hal-hal furu' yang merupakan cabang dari Islam itu sendiri. Kita lanjutkan, inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku ya Allah, dari anak keturunanku. Di sini Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menyadari bahwa mustahil bagi semua keturunannya, bagi semua umatnya bisa menjadi imam. Mustahil. Makanya di situ ada min di sini apa? Litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Dan dari sebagian keturunanku ya Allah, maka apa kata Allah? Qala la yanalu ahdidz zalimin. Iya, enggak masalah, tapi yang mampu mendapatkan imamah ini adalah orang-orang yang tidak ada kedoliman. Maksudnya tidak ada kesyirikan, tidak ada dosa-dosa besar yang dia lakukan. Baik itu berdampak untuk dirinya sendiri, lebih-lebih berdampak untuk orang lain. La yanalu ahdi adz-dzalimin. La yanalu ahdi adz-dzalimin. Orang-orang zalim tidak akan dan tidak layak sama sekali mendapatkan kepemimpinan. Maka bagi yang nyoblos, jangan nyoblos diktator, jangan nyoblos orang-orang zalim yang sudah apa ya istilahnya itu, track record kezalimannya itu nampak. Dahulu pernah membunuh, pernah mengadakan penculikan. Wah, ini nanti direkam ini masalahnya, bahaya ini ya. Jangan nyoblos orang-orang zalim, karena orang-orang zalim tidak pantas mendapatkan kepemimpinan. Wallahu alam bissawab. Jazakumullahu khairan katsiran. Sampai ayat 124 yang hari ini malam ini bisa kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita
keistiqomahan untuk terus mempelajari tafsir ini dan kita mampu mengamalkan kemudian terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita break dulu untuk salatnya, Mas. Sudah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Ya, demikianlah kajian pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ustadz Adam. Dan sekarang adalah sesi tanya jawab. Kita buka beberapa pertanyaan. Monggo Bapak-bapak Ibu. Monggo, barangkali dari ibu-ibu ada yang kurang paham dalam penyampaian tadi atau tanya bab lain. Monggo. Kelihatannya sudah paham semua Ustaz, insyaallah Ustaz. Iya. Kalaupun pada malam hari ini sudah paham semua, alhamdulillah. Kalau tidak ada ditanyakan,
Marilah kita tutuplah kajian pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara, barangkali dalam membawa acara ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.